Alhamdulillah, dengan izin Allah untuk kesekian kali saya dapat bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu semua. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan sama di tempat ini hingga kembali dan dicatat beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pelajaran yang akan kita ambil malam ini di bawah basah apa kering? Ada yang bawahnya basah? Jangan jawab pikirannya. Basah ngopol. 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, tetapi yang beriman cuma 2 orang. Dia pun kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu bikin partai baru. Ketika dia naik perahu, kemudian hasil undian dia terpilih, dilemparkan ke lautan, dimakan ikan hiu. Teorinya orang yang dimakan ikan akan hancur tubuhnya berkeping-keping, ajur sakwalang-walang keluar jadi kotoran ikan. Tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Yunus punya wirid, punya zikir, punya doa yang sangat ampuh yang dia amalkan mustajab. Apa wiridnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang zalim. Modal zikir, modal wirid, dia tidak bawa handphone, dia tidak bawa WA, dia tidak bawa senjata. Modalnya cuma yakin dengan zikirnya. Apa hasilnya? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan dia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan, telecet-lecet akan, cecel-cecel
Tuhan. Karena apa? Yunus membaca tasbih. Dan Allah berjanji, wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Seakan Allah berjanji, wahai orang-orang yang beriman, siapapun di antara kamu hidup dalam kesulitan, siapapun kamu hidup dalam kegelapan, kalau dia membaca tasbih Nabi Yunus, insya Allah habis gelap terbitlah, habis gelap terbitlah. Nabi Zakaria umurnya 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, ada yang 30 tahun kawin belum punya anak, 50 tahun kawin belum punya anak. Malah di Karawang ada yang belum kawin sudah punya. Maklum kata orang Karawang, mas sekarang mah loba channel dari Karawang menyendol teh aya. Sekarang kan zamannya zaman parabola, udah parabola nyebol heula. Betul? Betul? Yang mana orangnya? Nabi Zakaria menjerit mohon kepada Allah dengan doa yang pelan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi inni uhana 'udhu minni wa syarra shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya wara'i wa kanat imraati 'aqiran fa habli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya rabbi la tadhni fardan wa anta khairul warithin. Berdoa mohon kepada Allah. Di mana berdoanya? Hunalika da'a Zakaria rabbahu, di tempatnya Siti Maryam. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Kenapa Zakaria lupa berdoa di tempat Siti Maryam? Sebab di tempat Siti Maryam tiap hari ada transit malaikat. Ada malaikat yang mengirimkan sembako, malaikat yang mengirimkan makanan. Maka tempat tersebut merupakan tempat yang wingit, tempat yang andung barokah. Maka Nabi Zakaria ngalap barokah dengan tempatnya Siti Maryam. Padahal Maryam bukan seorang nabi, hanya seorang wali perempuan. Inilah dalil bahwa di bumi ini, bahwa dimanapun ada tempat-tempat yang andung barokah, di mana itu kuburan para nabi dan para wali adalah tempat yang barokah. Wajar kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sering ngalap berkah di kuburan para wali. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Hamba Allah yang dimuliakan. Makanya kalau ada orang yang bertanya, memang di bumi ini ada tempat yang istimewa? Ada, di Ka'bah istimewa, Multazam istimewa, di makam Rasul istimewa, Raudhah istimewa. Termasuk tempat yang istimewa adalah kuburul anbiya wassalihin, kuburnya para nabi dan orang-orang soleh. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi, hubul julasa'ul ladzi la yashrabihim jalisuhum. Orang-orang soleh, orang-orang ahli zikir adalah orang-orang yang siapa saja dulu di samping mereka tidak celaka dan tidak akan merugi. Kapan dia? Hidupnya atau wafatnya? Sejak hidupnya sampai wafatnya orang-orang ahli zikir, orang-orang soleh mengandung barokah. Berdoa di samping mereka, berdoa dengan mereka, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu. Oh, kalau begitu berarti benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benar Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti benar Al-Baghdadi, benar Al-Baghdadi berarti benar NU, benar NU. Yang salah ente. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Itu aja kok. Repot. Daripada repot kok. Buat kemana nyarinya? Nabi Zakaria mohon pada Allah Subhanahu wa taala pengen punya turunan, kemudian dijawab oleh Allah karena dia adalah barokah dari tempatnya Siti Maryam. Ini ayat Quran, saudara-saudara. Allah menjawab, Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepada kamu. Kami akan berikan kamu anak laki-laki. Nabi Zakaria bertanya, wahai Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda? Masya Allah, saudara-saudara, Allah jawab,
Wa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'an. Itu urusan gampang buat aku Zakaria. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna, sedangkan dulu kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itu aja kok. Nabi Zakaria bertanya, Rabbi ja'alli ayah. Tuhan buatkan tandanya untuk aku. Tapi kalau Abah Junaidi bukan itu terjemahannya pasti. Apa liriknya? Betul. Allah jawab. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wa dhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil-'ashiyyi wal-ibkar. Zakaria, ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandamu wiridmu ora kandho kamu padha menungso lawas itu dina to kowe cara karo kandho kamu menungso kejaba nganggo asa salira. Ngerti enggak? Cirinya Zakaria wirid kamu tuh cerita ayat jeung pada manusia itu kowe lamina kadalaku asa salira. Kamu tidak bicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 malam kecuali dengan tanganmu saja. Ini poso wicoro tidak bicara dengan sesama manusia. Makanya nanti kalau ada orang toreko tijaniyah misalnya, ada toreko yang solo mengamalkan tidak bicara selama 3 hari, tidak bicara selama 7 hari, tidak bicara selama 10 hari, jangan salahkan. Ini ada ayat Qur'annya. Berarti benar apa yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti benar yang dilakukan kaum toreko, benar yang dilakukan kaum toreko. Berarti benar Al-Baghdadi, benar Al-Baghdadi, berarti benar NU yang salah, Yang kedua Zakaria, wadhkur rabbaka katsiran, banyaklah kamu zikir kepada Tuhanmu. Tidak boleh ngobrol, tetapi kudu banyak zikir. Persis jamaah di depan saya, banyak ngobrol, jarang. Yang ketiga, wasabbih bil-'ashiyyi wal-ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Begitu diamalkan oleh Nabi Zakaria, tirakat selama 3 hari 3 malam, tidak berbicara dengan sesama umat manusia, banyak zikir, membaca la ilaha, kemudian membaca tasbih pagi dan petang selama 3 hari 3 malam, pagi dan petang baca tasbih. Tiba-tiba istrinya nenek 80 tahun mendok memang bebek. Hamba Allah yang dimuliakan, kenapa istri Nabi Zakaria seorang nenek umur 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria banyak membaca tasbih. Kemudian Zakaria keluar, فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Kemudian Zakaria keluar kepada kaumnya, mengijazahkan, mengisyaratkan, hei kaumku, jika kamu punya kesulitan, jangan tenggelam dalam kesedihan, bacalah tasbih pagi dan petang. Sebab aku, umurku sudah tua, istriku masih muda, dengan senjata tasbih pagi dan petang, ternyata Allah berikan aku istriku hamil hari ini. Berarti tasbih lebih hebat dari ramuan Madura. Yang punya ramuan Madura tambahin tasbih cesplong, insya Allah. Siapapun akan menghadapi kegelapan apa janji Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda
lahum ajrun karima. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bacalah tasbih pagi dan petang. Apa buahnya? Apa oleh-olehnya? Apa hadiahnya? Huwallazi yusalli alaikum. Allah akan bersalawat kepada kamu. Apapun mana salawat, tapi teksnya yusalli alaikum wa malaikatuhu, bersama malaikat-malaikatnya. Kalau di ayat 56 Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Pada ayat ini Allah mengatakan Allah dan malaikatnya akan bersalawat pada kamu semua. Siapa namanya? Orang yang banyak zikir dan tasbih. Insyaallah orang yang berada di tempat ini zikir malam-malam seperti ini akan banjir salawat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buahnya? Tidak perlu kita ributkan makna salawat, apakah itu maghfirah, apakah rahmat atau yang lainnya. Yang pasti kalau Allah dan malaikatnya sudah mencurahkan salawat pada kita, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, kamu akan dipindahkan, kamu akan dikeluarkan oleh Allah minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan, segala kegelapan, kegelapan kemiskinan, gelap kemenuhan, gelap keterbelakangan, gelap keterpurukan, ila nur, dipindahkan kepada cahaya terang. Hatimu yang gelap menjadi terang. Karena apa? Karena zikir dan baca tasbih. Sallallahu Muhammad. Di sini ada yang susah kan? Banyak pasti ya. Biar jadi Nabi Yusuf. Iklan. Ada yang lagi susah? Ada yang susah nggak? Insya Allah ada, tetapi jadi hilang karena hati bapak dan ibu diliputi cinta pada Allah. Betul. Tuhan yang diberikan pada insan semata-mata mengujinya, membedakan takwa dan durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jika telah berhasil. Karena orang yang banyak zikir kepada Allah, meskipun banyak dunia, dia yang memegang dunia, bukan dikuasai dunia. Jika satu saat panjenengan sholat dengan berkah guru kita, ikut jalan guru kita, Allah mudahkan dunia kalian. Jangan sombong. Yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya. Yang pangkat jangan sombong dengan pangkatnya. Yang besar jangan besar sombong dengan kebesarannya. Karena yang maha besar hanya Allah Subhanahu. Yang kaya jangan mentang-mentang kaya. Yang pangkat jangan mentang-mentang pangkat. Yang ganteng jangan mentang-mentang ganteng. Yang cantik jangan mentang-mentang cantik. Yang jelek jangan mentang-mentang. Selama